Nah, pemirsa, kurang lebih seperti itu adalah satu fenomena yang saya pikir menarik untuk kita soroti juga ya tentang cinta beda usia. Bahkan juga kalau kita ingat beberapa bulan yang lalu kita sempat juga mengundang kan ada yang ada menikah, Mama kan? Maria ya kalau nggak salah. Betul. Pokoknya asal dari Manado dan itu juga sekarang viral sekali. Bahkan ada yang daerah di Pulau Jawa pun ada nih yang berbicara soal itu dan tentu saja ini bisa terjadi pada siapa saja ya. Tapi tantangan-tantangan itu kan pasti ada. Beda usia, beda generasi kan. Nah, kita akan coba bertanya kepada psikolog Mbak Cassandra Putranto yang sekarang sudah ada di studio tentang fenomena cinta beda usia ini. Ini sebenarnya satu fenomena yang banyak terjadi, tapi sebetulnya dari sisi psikologi ya, wajar atau tidak sih beda usia terpaut jauh dan kemudian mereka menikah begitu? Ya kalau ditanya wajar atau tidak, kita kan selalu mengacu kepada sebuah standar normatif terkait dengan jumlah. Wajar itu apabila ternyata memenuhi jumlah yang banyak. Mayoritas lah. Mayoritas. Gitu ya. Yang jelas kita bisa katakan ini tidak wajar karena tidak wajarnya adalah bukan dalam arti menyimpang tetapi karena tidak sesuai dengan jumlah mayoritas itu tadi. Artinya yang mayoritas itu mungkin lebih memilih yang usianya tidak terpaut jauh, tapi kan tentu ada jumlah yang sedikit yang minoritas yang di luar itu yang akhirnya memang terjadi seperti ini. Menyimpang secara klinis tidak, tetapi menyimpang secara norma sosial dalam arti jumlah, ya memang akhirnya tidak sama dengan orang kebanyakan. Cinta itu buta ya. Buta banget. Kan katanya jodoh mati rezeki kan bukan kita yang ngatur. Iya betul. Nah misalkan gini, tadi saya katakan juga beda generasi kan, perbincangannya pun pasti otomatis akan berbeda. Nah apa yang harus disiapkan misal atau yang harus kita ketahui sebagai seorang ataupun pasangan yang memang terpaut usianya jauh sekali? Memang bisa diduga, patut diduga adalah bahwa dengan pernikahan yang beda usia sangat jauh, terdapat banyak tantangan-tantangan yang lebih besar dibandingkan yang tidak. Tetapi kan tentu saja masalahnya bukan soal di perbedaan. Karena kalau orang menikah yang sudah jelas pasti perbedaan aja perbedaan gender kan, laki dan perempuan kan, itu aja sudah merupakan pasti beda sebenarnya beda kan. Tetapi ketika ada perbedaan usia, perbedaan sosial ekonomi, perbedaan segala macam, itu akhirnya kan menjadi suatu bumbu-bumbu dalam pernikahan yang sebenarnya harus disyukuri, ya kan. Nah, yang sebenarnya penting adalah bukan perbedaannya, tetapi bagaimana menyikapi perbedaan tersebut. Karena ketika ada perbedaan usia tadi, ada usia yang satu mungkin udah lebih suka nonton keroncong atau dengerin keroncong, yang satu masih dengerin musik rock. Tapi kan kembali lagi itu belum tentu loh. Bisa jadi yang suka keroncong yang muda, yang tua suka yang rock kan gitu. Jadi ini masalah bagaimana menyamakan perbedaan tersebut, mengantisipasi. Oke, kita akan sekarang coba menghubungi Bapak Mark Sungkar yang sebenarnya sedianya akan datang ke studio, tetapi kemudian karena terjebak macet pada akhirnya kita bisa menghubunginya lewat sambungan telepon saja. Selamat pagi, good morning. Selamat pagi, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macet ya? Wah, inilah Jakarta kayak banget ini. Tapi kalau bersama dengan Mbak Santi pasti serasa nggak macet-macet banget lah ya Pak Sungkar. Alhamdulillah. Ini kita kan lagi bicara soal soal pasangan beda usia cukup jauh. Nah, kalau tadi Mbak Cassandra bilang harus ada hal yang bisa menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Nah, kalau dari Pak Mark Sungkar sendiri tuh apa sih rahasianya? Tapi sebelum ke sana kita konfirmasi dulu, Pak Mark Sungkar dengan istri itu terpaut beda usianya berapa jauh ya? Kita terpaut berapa ya? 2 tahun ya? Berapa tahun? Cuman 44 tahun. Oh, cuma 44 tahun tuh beda. Iya kan? Namanya juga cinta. Semua juga pasti akan diusahakan gitu ya Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi ditanya dasarnya apa ya? Gimana sih menyikapinya? Sebetulnya dasarnya tuh sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dasarnya iman, ya dasarnya lillahi ta'ala, maka semuanya akan mudah. Kalau dasarnya itu nafsu, ya sifatnya sementara. Karena nafsu itu kan fata morgana ya. Nampak indah di awal-awalnya, setelah hilang baru sadar gitu. Hanya kan pasti ada ini Pak Mark, ada apa usaha-usaha ekstra, apa tantangannya begitu. Tantangannya Pak Mark Sungkar bersama Mbak Santi begitu untuk bisa terus berkomunikasi baik misalnya. Kan beda pemikiran, beda usia, beda zaman juga begitu ya. Itu bagaimana caranya untuk bisa berkompromi di situ? Iya, saya orang bangunan ya.
Filosofi saya ini kan keeksakan. Jadi sebagai arsitek kita yang namanya atap rumah itu terdiri dari 2 balok kayu. Kalau kedua-duanya itu tidak mau mengalah dipotong sudutnya, maka tidak akan menjadi atap yang kuat untuk menumpu genteng. Makanya semua harus dikalahkan kanan kiri sudutnya sehingga bisa ketemu. Nah, demikian juga dengan rumah tangga. Kalau satu mengatakan aku di sini, kamu di sana, maka tidak akan pernah bertemu. Dua-duanya harus mengurangi egonya, harus mengurangi siapa akunya untuk menjadi orang lain sebagian. Jadi saya harus melihat ke dalam jiwa istri saya yang masih muda, sehingga di situ hikmahnya atau keuntungan bagi saya kembali nostalgia bahwa saya sebenarnya belum lama meninggalkan masa muda itu. Kembali ke permainan lama, lama. Saya menikmati itu. Iya. Siapa yang lebih sering mengalah sesuai dengan bahasa yang dinikmati oleh Santi. Demikian pula juga Santi ketika saya memberikan alam pikiran saya, dia menerima dengan penuh kedewasaan. Bahkan kadang-kadang saya menemukan sifat keibuan di dia gitu ya, yang membuat saya rindu pada ibu saya yang sudah almarhumah. Tapi saya menemukan di jiwa istri saya yang masih muda. Pak Mark, ini kan menikah beda usia ini kan pasti tantangannya banyak ya, bukan dari dalam tetapi juga eksternal. Ada yang tidak setuju juga melihat perbedaan usia yang begitu jauh. Nah, kalau misalnya Pak Mark nih dalam posisi yang sama, sekarang mungkin putra-putrinya Pak Mark menikah dengan usia yang kurang lebih terpaut tidak jauh beda begitu ya. Kalau misalnya Pak Mark punya putri atau cucu begitu dan menikah dengan yang usianya jauh seperti keadaannya Pak Mark dan juga Mbak Santi sekarang, kira-kira Pak Mark akan setuju atau bagaimana? Saya tidak bisa mengatakan tidak setuju kalau itu sudah prinsipnya sama, artinya tidak berbeda agama, ya, tidak berbeda profesi yang terlalu jauh. Mereka yang akan mengalami, bukan saya yang akan mengalami, ya. Sebagaimana apa yang kami alami itu bukan orang luar yang mengalami, kami yang mengalami. Jadi apa yang menjadi pilihan, yaitu risiko bagi yang memilih ini. Dan alam demokrasi ini memang saya terapkan dari kecil di keluarga kami, sehingga anak-anak itu bebas berbicara kepada orang tuanya. Nah, saya pun juga sebagai orang tua, sebagai ayah, saya juga bebas berbicara kepada anak-anak saya, menjelaskan mengapa saya mencintai Santi, gitu ya. Pada awalnya mereka kaget, "Mah, apa nggak bisa cari yang lebih tua lagi?" Saya bilang bisa. Sangat bisa, tapi yang kayak Santi cuma satu di dunia. Apa sih Pak Mark? Kenapa? Daya tariknya apa sih dari Mbak Santi? Nanti saya juga mau tanya ke Mbak Santi ya. Iya. Jadi ya itu, saya melihat kejujuran, ketulusan, kepolosan, ya, dan agamanya sudah saya tes selama 2 tahun. Ternyata ya ini bukan saya yang mencari, ini kiriman dari Allah gitu ya. Saya mencari, saya 99% bisa salah. Tapi kalau Allah yang mengirim, saya yakin tidak akan ada salah, kecuali saya salah memaintain. Kalau saya tidak bersyukur, saya tidak bisa menjaga, nah itu salah dalam pemeliharaannya. Ya. Itu kira-kira. Oke. Apa itu? Apa itu Mbak Santi? Apa, Santi? Kalau Santi hal yang paling disukai? Saya tuh apa sih? Wah, malu-malu nih Mbak Santi ya. Kenapa? Apa nih Mbak hal yang paling disukai dan akhirnya memutuskan ataupun membuat Mbak Santi itu memutuskan jalan menikah? Saya melihat sosok imam yang baik itu ada pada beliau. Saya melihat dari yang pengalaman teman-teman saya yang sudah menikah dengan yang seumuran kayak gitu, yang sering berantem, yang masih sama-sama labil. Sedangkan saya mau mencari imam yang bisa mengayomi saya, yang bisa imam yang baik bagi saya dan mencintai keluarga saya. Alhamdulillah pada saat itu saya ketemu dengan beliau
Dan halo? Iya. Ya, ya. Gimana Mbak Santi? Akhirnya ketemu dan kayaknya lebih Ini baik dia, dengan ya? Pak He's the one. Marzunkar. Oke. Beliau kan menunggu saya, karena waktu itu saya masih 17 ya. Iya, Masih iya. 17 dan orang tua belum mengizinkan saya untuk menikah sebelum umur 20 tahun. Oh, jadi pendekatannya pun sudah lama ya. Oke, oke. Baik Pak Mark dan juga Mbak Santi, terima kasih banyak ya sudah berbagi ini bersama kita di Good Morning. Mbak Cassandra, kalau melihat bagaimana tadi penjelasan dari Pak Mark, kemudian juga jawaban dari Mbak Santi, apa yang seorang psikolog lihat dari perbincangan mereka? Apa yang tadi saya sampaikan di awal terjawab, bahwa yang penting bukan perbedaannya, tetapi yang penting bagaimana sikap masing-masing untuk mengantisipasi masalah, menyikapi perbedaan, lalu kemudian mencari solusi untuk mengatasi perbedaan tersebut. Jadi yang jelas kalau kita dengar tadi dua-duanya meletakkan dasar agamis, meletakkan dasar keyakinan bahwa inilah memang orang yang dikirim. Ya. Sehingga akhirnya udah nggak banyak mempertanyakan benar dia nggak ya, aduh jangan-jangan nanti dia gini, aduh nanti dia gitu, nggak ada gitu. Yeah. Yang kedua, tadi Pak Mark juga bilang bahwa harus dua-duanya mau dipotong nih, balok ini. Gitu. Jadi dua-duanya harus mau menyesuaikan diri. Jadi kan sekali lagi bukan perbedaan yang penting, tapi bagaimana menyikapinya. Kalau dari Mbak Santi juga ada tadi, saya percaya, saya mencari imam dan semua itu ada di dalamnya. Jadi lalu dia sudah meletakkan posisi bahwa memang dia ingin menjadi perempuan yang ingin dibimbing oleh suaminya. Jadi egonya sudah kelihatan juga gitu bahwa egonya ini adalah ego yang bisa mengalah, lalu kemudian bertujuan yang baik untuk pernikahan. Jadi ketika kedua orang ini punya keputusan tersebut, saya berharap sih memang pernikahan seperti ini ya tentu saja bisa langgeng. Tapi lebih banyak yang berhasil atau lebih banyak yang tidak berhasil perbedaan usia Nah yang itu banyak dia ini? permasalahannya. Kembali lagi ketika keputusan untuk menikah didasarkan oleh apa? Ketika didasarkan oleh hanya mungkin image ya, supaya demi image nggak punya pasangan jadi harus punya pasangan, atau mungkin hanya mengejar kebutuhan-kebutuhan tertentu saja, artinya sifatnya masih duniawi seperti itu. Jadi tujuannya mungkin tidak sama. Nah di sini sudah ada perbedaan usia, ada lagi perbedaan prinsip, ada lagi perbedaan sikap gitu. Nah ini yang membuat pernikahan itu menjadi semakin banyak duri dan aral yang merintangi pernikahan tersebut. Sebenarnya sih berarti sama saja ya dengan pernikahan yang memang perbedaan usianya tidak terlalu jauh, itu juga mungkin masalah-masalah yang harus dihadapi. Ada satu hal yang mesti diperhatikan, bahwa kadang-kadang usia fisik itu tidak berbanding lurus dengan usia mental. Jadi bisa jadi usianya mungkin beda 5 atau 10 tahun. Tapi ternyata yang satu sangat kekanak-kanakan. Meskipun usianya justru udah lebih tua dari itu gitu. Nah, dalam hal ini kedengarannya kan Pak Mark berjiwa muda nih gitu. Usia boleh di atas sekian tahun tetapi ternyata bisa menyesuaikan dengan yang lebih muda. Dan kita dengar sendiri Mbak Santi usia boleh masih 20-an sekian tetapi ternyata beliau matang, keibuan. Nah ini sebenarnya yang menjadi dasar daripada sebuah keberhasilan perkawinan. Jangan hanya mendasarkan kepada masalah fisik saja, tetapi harus ada kecerdasan mental, emosional, sosial yang baik. Karena ini dalam urusan relasi, hubungan interpersonal antara suami dan istri atau bahkan dengan orang lain. Contoh misalnya dengan perbedaan yang sangat jauh ini, lalu kemudian orang mungkin ada haters dan lain sebagainya. Kalau punya kapasitas mental sosial yang baik, menyikapinya juga tenang-tenang aja. Kalau dia punya mental yang tidak cerdas, berarti marah-marah dan perlu kematangan mental begitu ya untuk menghadapi pernikahan beda usia. Oke, baik, terima kasih Mbak Cassandra sudah hadir di Good Morning. Semoga ini bisa menjadi, kok saya mau bilang referensi, jangan salah. Bukan, insight juga kan Insight, untuk Anda yang memang mau menikah dengan usia jauh ataupun usia yang sama, bahkan kan itu juga banyak tantangannya. Boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Harus siap. Betul, asalkan cintanya setulus 100% dong ya. Anda harus tetap bersama kami di Good Morning, kami akan kembali.